Bagaimana sholat di masjid? Bagaimana sholat di masjid yang di pinggirannya atau di depannya ada kuburan? Ya. Sah atau tidak sholatnya? Ya. Pertama sekali, sholat di masjid yang ada kuburan, ya, atau di kompleks pekuburan, ya, ini diharamkan dalam Islam, ya. Berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali, di antaranya dalam As-Sahih dari Aisyah bahwasannya Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja-gereja, ya, yang beliau lihat di Habasyah, ya, ketika beliau berhijrah ke Habasyah, itu terdapat orang-orang Nasrani di sana, ya. Yang melihat di gereja-gereja mereka terdapat gambar-gambar, yaitu gambar-gambar bernyawa dan juga patung-patung, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih aw al-'abdu shalih banau ala qabrihi masjida." Mereka itu adalah kaum yang apabila mati orang yang saleh atau meninggal orang yang saleh atau hamba yang saleh, maka mereka akan bangun di atas kuburannya sebuah masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka menggambarkan gambar-gambar tersebut di dalam masjid-masjid tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Ya, mereka itulah orang-orang yang paling jelek, ya, yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, ya, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan, ya, kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid. Iya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam." Ya. Bumi ini seluruhnya adalah masjid, artinya boleh kita sholat di situ, ya, kecuali pekuburan dan kamar mandi, ya, atau WC. Iya. Hadis-hadis ini menunjukkan larangan, ya, bahkan laknat Allah Subhanahu wa taala untuk dua hal, ya. Yang pertama, membangun masjid di kuburan atau sholat di kuburan, ya. Ini maknanya sama, ya. Maknanya mencakup, ya. Hadis-hadis tersebut mencakup dua makna ini. Apakah membangun masjid di kuburan atau mengubur seseorang di masjid, ya, lalu masjid itu digunakan untuk sholat, ataupun sholat di masjid meskipun sholat di pekuburan meskipun tidak ada masjid di situ, ya. Semua hadis-hadis ini mencakup makna-makna tersebut, ya. Maka jelaslah, ya, larangan dalam syariat ini sholat di kompleks pekuburan atau mengubur seseorang di masjid atau membangun masjid di kompleks pekuburan. Iya. Kemudian yang ditanyakan, apakah sholatnya sah atau tidak? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat jumhur ulama, sholatnya sah meskipun dia berdosa, ya, karena telah menyelisihi sejumlah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Al-Imam Ahmad dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga Imam Ibnu Hazm, ya, dan yang lainnya dari para ulama, itu hukumnya tidak sah sebab adanya kata laknat di situ, ya, adanya laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan salat di kompleks pekuburan. Iya. Sama saja apakah kuburan itu di pinggir maupun di depannya, ya. Itu sama saja sepanjang itu masih dikatakan sebagai kompleks pekuburan. Iya. Akan tetapi di sini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang pendapat yang kuat kata beliau, kalau seorang itu sholat, ya, di tempat tersebut karena mengagungkan kuburan itu, ya, misalnya dia menganggap kuburan ini kuburan keramat, ya, lalu dia sholat di situ,
karena mengagungkan kuburan tersebut, artinya dia sholat di situ karena sebab adanya kuburan itu, maka sholatnya tidak sah. Ya. Adapun kalau dia hanya kebetulan sholat di situ tanpa ada hubungannya dengan kuburan, ya, maka ini kata beliau sulit untuk dikatakan sholatnya tidak sah. Ya. Meskipun tentunya dia telah menyelisihi, ya, sejumlah dalil larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka seharusnya tidak boleh, ya, membangun masjid di areal pekuburan atau mengubur seseorang di masjid. Ya. Ini harus dipindahkan. Ya. Harus dipindahkan apabila ada seseorang yang dikubur di dalam masjid. Iya. Kemudian kalau masjid itu dekat pekuburan harus dibuat pagar pembatas. Ya. Dinding masjid saja itu masih meragukan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau sekedar dinding masjid yang membatasi itu masih meragukan, ya. Sebenarnya dibuat pagar yang membatasi, tembok sebagai pagar yang membatasi antara kuburan dan masjid tersebut, ya. Demikian di antara penjelasan para ulama, wallahu alam.